Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia Bina Iman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 dikatakan, "Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini." Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya beri judul empati karena Kristus. Kata empati itu adalah suatu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati ini sangat-sangat penting di dalam setiap kehidupan kita, terlebih kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Empati dibutuhkan di dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini, Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-3 dikatakan begini, "Ingatlah orang-orang yang di dalam penjara, seolah-olah kalian juga berada di dalam penjara bersama mereka. Dan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, hendaklah kalian ingat kepada mereka seolah-olah kalian juga diperlakukan demikian." Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mewujudkan iman kita. Penulis Ibrani mengingatkan, menasehatkan kepada kita. Ibrani pasal yang ke-13 ini merupakan pesan-pesan bagian terakhir dari kitab Ibrani. Salah satu pesan yang dikatakan di sini dalam Ibrani ini adalah ingatlah ya, bagaimana setiap kita bisa memahami, bukan hanya melihat pada diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang lain. Dan itu bisa terjadi kalau kita memiliki sikap yang namanya empati di dalam diri kita. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita juga ada karena orang lain. Nah, demikian juga kehidupan kita. Mari kita mau belajar untuk selalu mengingat orang-orang lain. Dalam konteks ini dikatakan orang-orang yang berada di dalam penjara, orang-orang hukuman, atau orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ketika kita mengingat akan hal itu kepada mereka yang mengalami keadaan seperti itu, maka akan timbul belas kasihan di dalam diri kita. Dan itu kemudian akan menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, biarlah kita juga mau belajar bersama-sama selalu ya, memiliki empati. Tidak hanya mengingat, tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi bagaimana orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Orang lain dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tindakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi marilah kita terus memiliki sikap empati dalam diri kita, karena kita ingat bahwa Tuhan juga sudah mengasihi kita
kita wujudkan kasih kita bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.